Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama tariqan ila taqwa wa wa'ada liman amila bihi wa ahsana bil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bisyafa'atil udma wa ala alihi wa sahbihi alladzina taqaw rabbahum wa nahawun nafsa 'anil hawa. Amma ba'du. Keluarga besar Madrasah Muallimin Muallimat Terbang, siswa-siswi Madrasah Muallimin Muallimat Terbang, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita semua masih dalam kondisi sihah wal afiyah, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia sang reformis dunia yang telah menggariskan prinsip-prinsip hidup dan kehidupan serta rambu dan pedoman untuk menegakkan agama Islam melalui wadah Nahdlatul Ulama dengan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pendengar yang saya hormati, kajian pagi hari ini, kajian virtual online dengan tema dalil atau ayat-ayat tentang perintah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai siapa yang menyatakan dirinya iman pada Allah Subhanahu wa taala,
baik imannya yang kuat, iman yang standar, iman yang pas-pasan, ini semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan penghormatan pada kita semua. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kalian untuk melakukan puasa. Panggilannya Allah dengan bentuk kata pasif, yaitu kutiba, diwajibkan. Tidak menggunakan kata aktif. Kalau pakai kata aktif berarti kataba. Kataba artinya mewajibkan. Kalau pakai kata aktif ini membutuhkan subjek. Jadi kataba. Sebagai contoh, kalimat aktif itu adalah Mas Ozi makan roti. Tapi di sini perintahnya pakai bahasa pasif. Kalau pasifnya adalah roti dimakan Mas Ozi. Jadi kutiba. Ini mudah sekali merubah dari aktif ke pasif. Contoh misalnya bahasa Arab itu doroba. Itu aktif. Kalau dibuat bentuk pasif menjadi duriba. Nasoro nusiro. Akala ukila. Jadi uia. Ini mudah sekali. Jadi kemudian setelah kutiba pakai alaikum, tidak ilaikum. Kenapa? Kalau pakai alaikum berarti ini penekanan yang sangat kuat. Artinya puasa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi memakainya adalah kutiba alaikumussyam, bukan kutiba ilaikumussyam. Kalau ilaikum juga penekanan tapi masih ada keringanan-keringanan sedikit. Asyam itu adalah perintah untuk puasa. Puasa itu termasuk amal sholih. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman, dengan otomatis orang yang beriman itu akan melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang sholih. Kalau ada orang beriman kok tidak melakukan amal sholih, bahwa masih perlu dipertanyakan keimanannya. Untuk selanjutnya, ayat berikutnya adalah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Kalimat ini memiliki dua faedah. Faedah yang pertama yaitu hiburan untuk agar kita tidak merasa berat dan kita menyadari serta mengerti bahwa ternyata banyak temannya, banyak yang mendapatkan perintah semacam ini. Maka kita tidaklah sendirian untuk melakukan hal yang berat ini, sehingga terasa lebih ringan untuk mengerjakan dan menjalaninya. Kemudian yang kedua,
Allah katakan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu untuk menyemangati kita agar kita menjadi orang yang terbaik dalam melakukan ibadah ini. Jadi kalimat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini adalah rangkaian kalimat atau gabungan kalimat rangkaian kalimat ini disebut jumlah iktirodiyah. Artinya rangkaian kalimat yang memunculkan informasi, menguatkan informasi, memberikan ketenangan bagi yang menerima informasi, memberi mutasi, memberi motivasi yang kuat terhadap orang yang menerima informasi. Dulu aja yang bertanya, ya Allah, puasa itu berat, 30 hari, apakah aku kuat melaksanakan? Nah, karena banyaknya pertanyaan itu, kemudian Allah menyampaikan kalimat berikutnya, yaitu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai, yang saya wajibkan itu tidak hanya kamu, tidak hanya antum, orang-orang terdahulu sejak Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain, umatnya juga saya wajibkan untuk melakukan puasa. Akhirnya, oh begitu, ternyata kita tidak sendirian. Ternyata orang-orang dahulu pun juga diperintahkan untuk melakukan puasa. Jadi dengan informasi ini, dengan ayat ini, akhirnya yang merasa berat menjadi ringan, yang susah menjadi senang. Akhirnya kalau umat-umat terdahulu mampu melakukan, kenapa kita tidak bisa? Kita adalah umat yang terbaik, tentunya kita harus melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan puasa yang baik, sehingga kita akan mendapat derajat la'allakum tattaqun. Kita akan mendapat derajat takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'alla, kata-kata la'alla itu adalah huruf taroji, mengharapkan sesuatu supaya terjadi, dan sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kesungguhan. Jadi puasa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang baik itulah, dengan keikhlasan itulah, akhirnya kita mendapat derajat tattaqun, orang yang bertakwa. Untuk selanjutnya, apa sih puasa itu? Puasa menurut lughat, menurut etimologi, menurut bahasa adalah menahan diri dari apa-apa yang diinginkan oleh nafsu. Itu arti puasa menurut bahasa, menurut lughat. Adapun puasa menurut agama Islam, puasa menurut syariat Islam, puasa menurut terminologi adalah menahan diri dari 3 hal. Apa 3 hal itu? Menahan tidak makan, menahan tidak minum, tidak kumpul istri di siang hari. Jadi ini disuruh nahan di siang hari. Kalau malam silakan, mau makan, mau minum, mau ngumpuli istri, silakan bagi yang sudah nikah. Yang belum nikah seperti Mas Ozi ya. Iya. Dan mudah-mudahan segera dapat jodoh setelah Ramadan.
Jadi yang diperintahkan boleh melakukan kumpul istri itu bagi yang sudah punya istri. Yang belum ya jangan coba-coba. Para pendengar yang saya hormati, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu gandrung, surga itu rindu kepada 4 golongan dari manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirindukan surga, orang yang digandrung surga. Amin. Yang pertama, yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Jadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mahabbah dan cinta kepada Al-Quran, ini salah satu yang dirindukan oleh surga. Ya tentunya tidak asal-asal membaca. Kalau membaca Al-Quran harus disertai dengan ilmu tajwidnya. Karena banyak tulisan Al-Quran yang berbeda dengan cara membacanya. Jadi ada istilah di Quran itu adalah ada ismam, ada tasyil, ada imalah. Ini perlu dipelajari. Dengan demikian kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah kita akan termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Untuk yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Masya Allah, orang bisa mulia karena lisan. Orang dihormati oleh orang karena lisan. Orang dipercaya orang karena lisan. Disenangi orang karena lisannya. Disayang oleh mertua karena lisannya. Mantu dikerubus raine oleh mertua ya karena lisannya. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ini dalam menjaga lisan. Kalau lisan ini kita jaga, ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, yang dirindukan surga yang ketiga adalah wamut aimil ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Sebagai contoh, ibu-ibu memasak nasi atau masak yang lain, kemudian diantarkan di masjid, di musola, di tempat pengajian untuk berbuka puasa. Ini insya Allah termasuk salah satu yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir, yang keempat adalah yang dirindukan surga adalah wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk kita semua, mudah-mudahan amal ibadah kita semua, amal ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat titel muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Bukan berarti takwa itu takut pada istri tua, enggak. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, demikianlah uraian singkat tentang dalil tentang perintah puasa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.